Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan dengan NIM 21650026. Di sini saya akan membuat video tentang mendefinisikan kasus-kasus dan pasal-pasal yang terjadi di kasus ini. Yang pertama ada kejahatan pencurian identitas. Yaitu kasusnya yang pertama, Renaldi, korban pencurian identitas, pesimis Undang-Undang Perlindungan Data berpihak kepadanya. Nah, adapun dalam kasusnya pasalnya itu adalah pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang terkait dengan kasus pencurian identitas adalah pasal 43. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan dengan sengaja dan hak atau izin. Pelaku melanggar privasi dan keamanan data pribadi dan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan kebutuhan dalam pasal tersebut. Terus kasus kedua banyak kasus pencurian data pribadi yang menggantung. Adapun pasal-pasalnya itu pasal dalam undang-undang terkait dengan kasus pencurian identitas dapat bervariasi tergantung yurisdiksi dan negara masing-masing. Di Indonesia beberapa pasal yang relevan terkait dengan kejahatan cyber dan pencurian data pribadi adalah pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (UUT). Pasal ini mengatur tentang tindak pidana peretasan pengaksesan ilegal terhadap sistem komputer, termasuk pencurian data pribadi. Dan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik UU IT. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan data pribadi tanpa izin. Kasus ketiga, ratusan juta data Dukcapil Kemendagri diduga bocor. Pakar cyber, ini peretasan paling parah. Adapun pasal itu terkait dengan kasus pencurian identitas dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam pasal 43 yang menyebutkan tentang tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dan dilakukan dengan sengaja tanpa hak atau izin. Pasal ini memberikan sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar privasi dan keamanan data pribadi. Terus kedua itu phishing. Yang adapun kasusnya itu yang pertama, waspada modus penipuan online terbaru lewat file aplikasi. Dan mengenai undang-undang yang terkait di Indonesia, Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 mengatur tentang penipuan dan pemalsuan dan transaksi elektronik. Pelaku bisa dijerat dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Namun perlu diingatkan bahwa hukum bisa berada di setiap negara. Selalu ada perkembangan baru dalam metode kejahatan cyber. Jadi penting untuk selalu memperoleh pengetahuan Anda tentang keamanan cyber. Contoh kasus kedua, Sony, korban peretasan komputer terbesar. Undang-undang yang terkait dengan kejahatan cyber di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang ITE yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-Undang ITE mengatur tentang kejahatan cyber dan melarang tindak-tindak seperti pasal 30 ayat 1, yaitu setiap seorang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dan cara apapun. Pasal 30 ayat 2 dalam Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun. Kasus ketiga, kehilangan 14 miliar akibat phishing, Sempangi, Polda Jatim. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan hak melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dan orang lain. Adapun cara dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan dokumen dari pasal 30. Adapun pasal di sini di contoh ketiga hampir sama dengan pasal-pasal di kasus kedua. Sekarang lanjut di 3, malware. Itu kasus pertama, 133 aplikasi berbahaya ancam data Anda. Hapus sekarang juga. Terkait dengan undang-undang yang terkait dengan kasus ini di Indonesia, Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, Undang-Undang ITE mengatur tentang kejahatan cyber termasuk penyebaran malware. Pasal 30 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk mengelola informasi atau dokumen elektronik. Pasal 30 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer
dan sistem elektronik dengan cara apapun yang melanggar, menerobos, memampui, dan mencoba sistem pengamanan. Kasus kedua, awas aplikasi palsu sehingga Telegram sebar malware. Dan di sini pasal-pasalnya hampir sama dengan tugas-tugas kasus 1. Terus kasus ketiga, BSSN ungkap penyebab akun YouTube DPR tentang judi online. Dan pasalnya juga sama dengan kasus 1 dan kasus 2. Keempat, ransomware. Sony akui kena serang ransomware, data karyawan bocor. Undang-undang yang terkait dengan kasus ini dapat bervariasi bergantung dengan jurisdiksi negara tempat kejadian terjadi, namun beberapa pasal mungkin terkait dengan serangan ransomware dan kebocoran data adalah Undang-Undang Privasi Data di berbagai negara dan perlindungan hak privasi individu dan mengatur kewajiban perusahaan untuk melindungi data pribadi karyawan. Mereka pelanggaran privasi dapat mengakibatkan sanksi hukum dan denda. Dan Undang-Undang Keamanan Cyber, banyak negara memiliki undang-undang yang mengatur kejahatan cyber termasuk dengan ransomware. Pasal-pasal undang-undang tersebut dapat mencakup larangan mengakses internet, komputer tanpa izin, pencurian data, dan penyebaran perangkat jahat. Kasus kedua, kasino Las Vegas kena hack, mesin judi slot tak berfungsi. Adapun undang-undang keamanan cyber, banyak negara memiliki undang-undang yang mengatur kejahatan cyber, termasuk serangan terhadap sistem komputer kasino. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut mencakup larangan mengakses komputer tanpa izin, pencurian data, penyebaran informasi dan jahat, dan undang-undang perjudian beberapa jurisdiksi untuk menjadi operasi lewat kasino. Kelima, peretasan atau hacking. Adapun kasusnya itu kasus BPJS Kesehatan pada bulan Mei 2021. Yang undang-undang terkait kasusnya adalah Undang-Undang Nomor 11 tentang informasi terkait Undang-Undang Nomor 1 sampai Nomor 1 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik yang baru. Pasal 30 ayat 1, setiap orang sengaja dan tanpa hak melawan hukum akses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Pasal 32, setiap orang dengan sengaja tanpa melawan hukum mengubah, menghapus, menambah, penyebaran atau membuat informasi atau dokumen elektronik dengan cara apapun. Kasus kedua, kasus e-hacking. Kemenkes pada bulan Agustus 2021. Adapun pasalnya sama juga dengan kasus 1. Terus kasus ketiga, situs Pusmana milik BSSN Oktober 2021. Dan pasalnya juga sama yang kasus 1 dan kasus 2. Serangan DDoS. Kasus 1, situs Kone.com kena serangan DDoS usai memberitakan kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop UKM. Adapun pasalnya, di Indonesia dengan serangan DDoS dapat diancam dan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi IoT Pasal 30 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan tanggung jaringan dan sistem elektronik milik orang. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum melakukan perbuatan. Kasus kedua, serangan cyber di situs KPU. Akankah mempengaruhi penghitungan suara? Pasal 13, setiap orang dengan sengaja tanpa melakukan peraturan mengakibatkan tanggung jaringan elektronik yang mengakibatkan kerugian. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana bersama pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang ITE yang yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Kasus ketiga, serangan digital terhadap media dan jurnalis. Dan kasusnya dan pasalnya juga sama di kasus nomor 2. Ketujuh, pencurian kekayaan intelektual. Kasus pertama, BT mengunggah Google karena pencuri hak paten. Ada pasal 82 Undang-Undang Paten asalnya mengatur tentang pelanggaran hak paten dan meliputi penggunaan produksi atau penjualan produk dan proses dilindungi oleh paten tanpa izin. Dengan pemegang paten, pasal 83 Undang-Undang Paten asalnya memberikan hak kepada pemegang paten menguntungkan ganti rugi atas pelanggaran hak paten yang dilakukan oleh pihak lain. Pasal 85 Undang-Undang Paten asalnya menyebutkan tentang sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelanggar hak paten seperti pidana penjara dan atau denda. Kasus kedua, karyawan Samsung ditahan karena membocorkan informasi. Pasal 30 ayat 1, pasal yang mengatur tentang tindakan izin dapat mengakibatkan tanggung jawab atau sistem elektronik yang termasuk akses atau pengungkapan informasi yang dilakukan sebagai kekayaan intelektual. Pasal 32, ini pasal mengelar seseorang dengan sengaja dan hak melawan atau mengubah, menghapus, menambah, menyebarkan atau membuat informasi dan atau dokumen elektronik dengan cara apapun. Pasal 33 Undang-Undang ITE
Pasal ini melarang seseorang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum menyebabkan program komputer yang merusak, termasuk program yang digunakan mencuri informasi. Kedelapan, pemalsuan atau forgery. Kasus 1, ancaman pidana bagi dokter gadungan pemalsu detek praktik. Adapun pasalnya itu pemalsuan itu yang termasuk berpura menjadi dokter adalah tindakan serius yang melanggar hukum. Dalam konteks hukum di Indonesia, beberapa pasal yang undang-undang terkait dengan kasus ini pada pasal 263 ayat 1 KUHP. Pasal ini mengatur tentang pemalsuan dokumen. Seorang yang membuat atau mengubah suatu surat palsu dengan maksud mengakibatkan menggunakan dan memberikan orang lain menggunakan seolah-olah tersebut hasil yang tidak dipastikan, dapat dihukum penjara. Pasal 263 ayat 2 KUHP yang memberikan hukuman yang sama kepada seorang yang sengaja menggunakan surat palsu. Kasus kedua, QRIS palsu di 38 masjid. Bagaimana transaksi aman. Dalam konteks hukum di Indonesia, beberapa pasal dalam undang-undang yang terkait dengan kasus QRIS adalah pasal 30 ayat 1. Pasal ini mengatur tentang tindakan tanpa izin yang mengakibatkan tentang jaringan atau sistem informasi yang terakses ataupun informasi yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE apa yang seorang sengaja melanggar hukum menghapus, menambah, menyebarkan atau membuat informasi apapun. 9. Pornografi anak. Kasus 1. Kasus pornografi anak di medsos. Polda di Yogyakarta temukan 3.800 foto dan video. Pasal 27 Undang-Undang ITE pasal yang melarang setiap orang dengan sengaja dan hak mendistribusikan atau mempublikasikan atau membuat informasi atau dokumen elektronik. Pasal 776D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini melarang setiap produksi, gabungan produksi menyiarkan, menampilkan, menjual, menyewakan atau membuat pilihan oleh anak, buku tulisan, gambar, foto, rekaman suara atau gambar bergerak, animasi, kartun, syair, lagu, dan atau musik yang berisi tentang pornografi. Kasus kedua, fenomena cyber pornografi terhadap anak di bawah. Adapun pasalnya sama dengan pasal di kasus 1. 10. Cyberbullying, pelecehan di dunia maya. Kasus 1, siswa SMP yang kritik Walcott Jambi sempat lapor soal dugaan pelecehan cyber. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE pasal melarang setiap orang dengan sengaja dan hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang berlangsung dan agar muatan tersebut diketahui orang lain. Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE pasal melarang setiap orang dengan sengaja tanpa membuat informasi elektronik unik memiliki muatan. Kasus kedua, gara-gara foto toples yang disebar, seorang anak nggak dikenal Amanda Todd jadi depresi akut dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Adapun pasalnya pasal 2 ayat 7, pasalnya setiap orang dengan sengaja tanpa membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan atau pelecehan baik. Pasal 310 KUHP pasalnya mengatur tentang perencanaan nama baik seorang dengan sengaja menyebarkan berita bohong atau menghina. 11. Penyebaran informasi palsu. Tugas. Kasus 1. Kemenkominfo inisial buat panduan hadapi panduan berita palsu ASEAN. Pasal yang sering digunakan dalam kasus penyebaran informasi palsu adalah pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang mengatur tentang penyebaran berita bohong atau berita palsu dapat menimbulkan kekenalan masyarakat. Terus kasus 2, disinformasi gender membungkam perempuan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum penyebaran berita bohong atau berita palsu yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE pasal yang melarang setiap orang dengan sengaja dan hak mendistribusikan, memberikan atau membuat atau mengakses informasi elektronik. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat informasi elektronik. 2. Peretasan email. Kasus 1, pinjaman online, bagaimana saat menjadi korban penyalahgunaan data pribadi. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE pasal ini melarang setiap orang sengaja dan mengakses, mengubah dan menghapus data elektronik orang lain jika data pribadi yang diakses tanpa izin dari pihak lain. Pasal ini dapat menjadi kasar dan hukum relevan. Mengumpulkan atau mengambil elektronik lain jika data pribadi dikumpulkan secara oleh lain. Pasal ini menjadi dasar hukum. Kasus 2, Polri, penipuan berbasis peretasan email bisnis marak Indonesia. Pasal 312 KUHP pasal ini mengatur tentang penipuan dalam kasus penipuan berbasis
peretasan amal bisnis. Pasal ini dapat diterapkan berbukti bahwa penipuan yang sengaja menggunakan trik atau tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah atau merugikan orang lain. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 2008 untuk informasi elektronik Undang-Undang ITE. 13. Pengintaian atau espionage. Kasus 1, lakukan pengintaian 3 bulan lebih imigrasi Malaysia tangkap Ketua Sindikat Penyelenggaraan PMI. Pasal 27 ayat 3 nomor 19 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang informasi transaksi elektronik. Pasal ini melarang setidaknya orang dengan sengaja dan mengakses perubahan menghapus data elektronik lain jika menggunakan akses ilegal setiap jaringan komputer. Pasal ini dapat dilaksanakan. Pasal 30 nomor 19 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik Undang-Undang ITE. Pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja tanpa hak mengakses, mengubah dan menghapus data elektronik lain. Pasal 30A Undang-Undang Nomor 19 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik. Kasus 2, Polsatreskrim Narkoba tangkap 2 pengedar narkoba di Kinai. Pasal 118 nomor 35 tahun 2009 tentang pengaturan ketiga. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pengedaran narkotika. Pengedaran narkoba dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal ini. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana narkotika yang menjadi narkoba yang terlebih dalam produksi atau pembuatan narkotika asal diterapkan. 14. Penggelapan. Kasus 1, ungkap kasus penggelapan yang 1 unit sepeda motor transaksi pasal 4 lalu berhasil mengamankan pelakunya. Pasal ini terkait dengan kasus penggelapan dan berbeda tergantung undang-undang negara tersebut, namun konteksnya pidana. Pasal terkait dengan penjara pasal 312 KUHP di bidang hukum pidana. Kasus 2, gelapkan uang kantor 1,1 miliar buat judi slot karyawan di Magelang dibekuk. Pasal yang terkait dengan kasus penggelapan dapat berbeda tergantung undang-undang yang berlaku di negara tersebut, namun dalam konteks hukum pidana Indonesia pasal yang berbeda pidana dapat mencakup pasal 317 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 15. Kejahatan keuangan online. Kasus 1, OJK kini bisa tangkap dengan geledah pihak terkait kasus pidana keuangan. Adapun pasalnya itu terkait kejahatan keuangan online bervariasi tergantung pada undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun beberapa pasal yang terkait dengan kasus adalah pasal 378 KUHP. Pasal ini mengatur tentang penipuan yang terkait dengan penipuan di pinjam online atau investasi bodong. Pasal 37 KUHP itu pasal ini mengatur tentang penggelapan yang dapat diterapkan jadi penggelapan kejahatan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 itu tentang pembatasan tindak pidana pencucian uang. Pasal ini terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang mungkin kasus itu. Pasal yang terkait dengan kejahatan keuangan online dapat bervariasi tergantung pada undang-undang terkait yang berlaku di Indonesia. Namun beberapa pasal yang mengikuti. Ini tugas kedua tadi. Untuk kasus kedua itu mengatur tentang penipuan yang diterapkan kasus penipuan penjualan online, dan pasal yang tentang penjualan online penggelapan yang diterapkan juga terhadap penggelapan dan kasus kegiatan penjualan online. 16. Pelanggaran privasi. Akui adalah masalah. Bos Zoom minta maaf ke penggunanya. Pasal-pasal dalam undang-undang terkait dengan pelanggaran privasi bervariasi tergantung jurisdiksi di masing-masing dalam konteks Indonesia. Beberapa undang-undang terkait adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi UTE, undang-undang yang mengatur tentang kegiatan termasuk perlindungan privasi transaksi elektronik. Kasus kedua lagi, Facebook terancam kena denda miliaran dolar. Pasal dalam undang-undang terkait pelanggaran privasi terhadap negara masing-masing, namun beberapa dan pasalnya sama juga di tugas 1. Ini kasus 1. 17. Pencurian akses. Polisi tahan Dr. Richard Lee terkait kasus illegal akses. Adapun pasal dalam undang-undang ini terkait kasus pencurian akses ilegal dapat bervariasi tergantung jurisdiksi negara masing-masing. Pasal 30 Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 tentang informasi elektronik. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana illegal akses atau terhadap sistem elektronik yang tanpa izin. Kasus kedua, illegal akses, mengenal lebih dalam seputar akses ilegal di dunia digital. Beberapa pasal undang-undang terkait dengan penjualan akses ilegal adalah pasal 30 dan 46 Undang-Undang tentang informasi elektronik. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana ilegal
akses atau akses ilegal terhadap sistem elektronik yang dilakukan tanpa izin. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pencurian informasi yang dapat diterapkan kasus ilegal akses. Kasus 18 kejahatan seksual. Kasus pertama, pada pertama belajar bocah 10 tahun di Karangseng dicabuli guru les. Pasal dalam undang-undang terkait dengan kasus kejahatan seksual dicabul dapat bervariasi tergantung industri di negara masing-masing di Indonesia. Itu pasal 81 sama pasal 281 itu Kitab Undang-Undang Pembinaan. Pasal ini mengatur tentang pencabulan sama pasal 76 Undang-Undang 13 perubahan atas Undang-Undang tentang perlindungan anak. Adapun tugas kedua, kronologi bocah TBC Semarang tewas diperkosa paman berkali-kali. Itu pelaku dalam pasal dijerat pasal 76E jumlah pasal itu perlindungan anak. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak. Pidana akan diancam adalah paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun penjara. 19. Pemerasan online. Kasus 1, kasus pemerasan bermotif penyebaran foto bugil, korban terbongkar. Pasal dalam undang-undang terkait dengan kasus pemerasan online dan penyebaran foto bugil dapat berproses tergantung pada yurisdiksi dari negara masing-masing. Di Indonesia beberapa pasal yang terkait dengan kejahatan pemerasan online. Pasal 7 Undang-Undang tentang informasi elektronik. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penyebaran informasi dokumen atau informasi melalui elektronik. Dan pasal 1 Undang-Undang pasal informasi elektronik Undang-Undang ITE. Pasal ini mengatur tentang pendapat informasi atau dokumen yang mengandung ancaman atau kekerasan melalui media elektronik. Kasus 2, saya terpancing video call seks dan diperas apa biar lapor polisi. Apa bias? Adapun dasar hukum dapat dipakai Undang-Undang Informasi dan pasal 2 Undang-Undang ITE menyebabkan sebagai berikut setiap orang yang sengaja tanpa hak mendistribusikan, menuliskan dan membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki pemerasan dan pengancaman. Ancaman pidana pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE disebut diatur dalam pasal 45 ayat 4 Undang-Undang 19 pidana penjelasan paling lama 6 tahun. 20. Kejahatan sumber daya komputer. Tugas 1 komputer omset miliaran kompletan peretasan HP Kapolda Jateng. Pasal dalam undang-undang yang terkait dengan kejahatan sumber daya komputer termasuk peretasan HP dapat bervariasi bertanggung jawab negara masing-masing. Di Indonesia beberapa pasal yang relevan seperti pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang informasi elektronik. Pasal ini mengatur tentang pidana peretasan dengan ilegal sistem komputer. Pasal 3 Kitab Undang-Undang KUHP. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pencurian, pemberontakan dan mencakup pencurian informasi sistem. Kasus kedua, hati-hati penipuan bermodus culik anak dibantu teknologi AI. Pasal undang-undang yang terkait dengan penipuan bermodus culik anak dibantu teknologi AI yang bervariasi tergantung industri negara masing-masing Indonesia. Adapun pasal hukum di pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 tentang informasi elektronik. Pasal ini mengatur tentang tindak peretasan ilegal terhadap komputer termasuk teknologi AI yang melakukan penipuan. Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penipuan yang mencakup penipuan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi AI atau sumber daya komputer lainnya. Baik, itulah tadi hasil dan mendefinisikan kasus dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.